bangsa, ras, dan agama. Dan hal ini bukanlah hal yang mudah bagi Tuhan untuk menciptakan manusia dengan perbedaan kita masing-masing. Jadi untuk itu, dalam hal ini setiap orang yang diciptakan Tuhan memiliki tujuan ataupun makna tersendiri yang Tuhan berikan kepada manusia. Dalam hal ini kita akan membahas tentang disabilitas. Disabilitas, apa sih perbedaan disabilitas dengan penyandang? Penyandang itu merupakan dia yang memiliki disabilitas, sedangkan disabilitas yaitu penyandang yang memiliki kelainan yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk itu penyandang disabilitas yaitu seseorang yang memiliki kelainan ataupun kekurangan dalam segi fisik dan intelektual yang perlu kita berikan perawatan secara khusus kepada mereka. Pada saat ini disabilitas yaitu memiliki beberapa kategori. Yang pertama yaitu disabilitas intelektual. Yang kedua yaitu disabilitas fisik. Dan yang ketiga yaitu disabilitas ganda. Disabilitas intelektual ini yaitu seseorang ataupun mental tinggi yang sering dikenal dengan intelektual atau IQ yang memiliki 70 sampai ke 90. IQ yang memiliki 70 sampai 90 inilah seorang anak yang mampu belajar, yang mampu menganalisa ataupun apa yang disampaikan seorang pelajar. Sedangkan IQ yang di bawah 70 inilah anak yang menyandang disabilitas intelektual yang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, anak yang memiliki IQ di bawah 70 adalah anak-anak yang lambat, atau seseorang itu lambat untuk menangkap apa yang disampaikan seseorang kepadanya. Yang kedua yaitu fisik. Fisik ini yaitu kelainan pada fisiknya, seperti yang pertama itu kelainan tubuh atau yang bisa dikatakan tunadaksa, di mana tunadaksa ini bisa dikatakan seluruh tubuhnya tidak bisa berfungsi ataupun tidak bisa memberikan makna kepada atau rangsangan yang diberikan kepada tubuhnya, sehingga dikatakan tunadaksa. Yang kedua kelainan indera penglihatan atau tunanetra, di mana kelainan fisiknya itu dia tidak bisa melihat, tetapi alat pendengar lain, alat-alat tubuh serta indera lainnya bisa berfungsi dengan baik. Untuk itu tunanetra ini memiliki kebutuhan khusus sehingga kita perlu memberikan dia alat bantuan seperti tongkat ataupun hal lainnya. Yang ketiga yaitu kelainan pendengaran atau tunarungu. Kelainan pendengaran atau tunarungu ini dia tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan kepadanya, sehingga dalam hal ini tetapi dalam hal intelektual dia mampu menerima apa yang kita sampaikan. Dan yang berikutnya itu kelainan bicara dan bisa dikatakan tunawicara, di mana dia tidak bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Jadi sehingga dia hanya bisa menggunakan seperti alat tulis untuk menyampaikan apa yang disampaikannya. Yang ketiga yaitu disabilitas ganda. Disabilitas ganda ini yaitu penyandang atau seseorang yang memiliki lebih dari satu disabilitas. Contohnya, di mana dia menyandang disabilitas intelektual dan juga dia menyandang disabilitas fisik. Sehingga disabilitas ganda ini dalam hal ini pengasuh yang mengasuh dalam disabilitas ganda ini yaitu yang sudah memiliki keprofesionalan ataupun sudah paham tentang disabilitas ganda, karena dia sudah merangkul ataupun memiliki lebih dari satu penyandang disabilitas. Seperti itu. Yang berikutnya, dalam perkembangan kita akan beralih kepada perkembangan disabilitas. Di saat ini perkembangan disabilitas sudah semakin melunjak, di mana kita dapat membedakan mana itu disabilitas intelektual, mana itu disabilitas fisik, dan mana itu disabilitas ganda. Dengan melihat seseorang itu, dengan kita memandang seseorang, kita mengetahui apa yang, dan ketika kita melihat gerak-geriknya ataupun ketika kita berbicara, kita dapat mengetahui disabilitas mana yang dia miliki, seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana sebenarnya disabilitas penyandang yang memiliki penyandang disabilitas ini dapat kita berdayakan. Terlebih di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak
anak-anak ataupun penyandang disabilitas yang dikucilkan ataupun diberikan ke tempat yang lain di mana atau enggak di mana keluarga si anak yang memiliki penyandang disabilitas tidak mengakui ataupun tidak mengurus anak-anak ini, sehingga semua yang memiliki disabilitas ini diberikan kepada sebuah panti ataupun seperti rehabilitas yang bisa menerima mereka. Seperti kita HKBP ada tempat rehabilitas untuk penyandang disabilitas yang itu yang dinamakan Hepata yang berletak di Lagu Boti. Hepata ini di sana memuat beberapa disabilitas, tetapi lebih memfokuskan kepada disabilitas fisik. Ada tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunanetra. Tetapi dalam hal ini mereka juga merehabilitaskan seseorang yang memiliki kelainan seperti Down syndrome dan juga ada beberapa kelainan fisik lainnya. Dalam hal ini Hepata sebagai rehabilitas ataupun tangan kanan dari HKBP untuk menampung ataupun memberdayakan para penyandang disabilitas. Dalam visi Hepata, mereka dibudidayakan dengan membuat kerajinan yang bisa membantu mereka sehingga mereka dapat dibudidayakan. Contohnya dalam hal seperti membuat lilin, membuat pengepelan, dan membuat sapu serta membuat benda-benda lainnya yang bisa kita gunakan pada saat ini. Dan juga mereka diajarkan bagaimana seperti yang tidak bisa melihat, mereka diajarkan bagaimana untuk bernyanyi, teknik vokal. Sehingga dalam hal ini penyandang disabilitas bukan lagi sebagai kutukan yang diberikan Tuhan, di mana sebelum-sebelumnya penyandang disabilitas ini mereka anggap sebagai kutukan ataupun sebuah balasan yang diberikan Tuhan kepada manusia ketika manusia itu berbuat dosa, ketika orang tuanya berbuat dosa sehingga kutukan itu diberikan kepada si anak. Tetapi pemahaman itu salah, karena penyandang disabilitas ini Tuhan berikan, Tuhan ciptakan agar manusia lebih mengerti dan lebih memahami bagaimana sebenarnya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu sangatlah mulia dan sangatlah segambar dengan rupa. Jadi untuk itu, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia yang penyandang disabilitas, kita harus menyayangi serta menyayanginya, bukan lagi mengucilkan. Untuk itu kepada teman-teman, jika ada di sekitar kita yang memiliki ataupun bisa kita lihat di sekitar kita penyandang disabilitas, kita tidak perlu mengucilkannya dan kita tidak perlu menganggap dia itu berbeda dengan kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita di dunia ini diciptakan Tuhan sama, kita memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama. Tuhan menciptakan penyandang disabilitas karena Allah ingin menuntut ataupun Allah ingin manusia yang diberikan penyandang disabilitas ini bagaimana dia mensyukuri yang diberikan Tuhan. Berbeda dengan kita yang normal. Dengan kita yang normal kita juga diminta bagaimana melalui kita Tuhan meminta kita menyayangi penyandang disabilitas ini. Bukan berarti kita mengucilkan. Ketika kita mau mengucilkan mereka, berarti kita sudah sama halnya dengan mengucilkan Allah sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara-cara penanganan kepada ketiga kategori disabilitas, penyandang disabilitas ini. Jika dikatakan disabilitas intelektual, kita bisa memberikan bantuan ataupun membudidayakan mereka dengan mengajari mereka dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah, seperti hal yang mencuci. Mereka memang tidak bisa menangkap ataupun memahami secara langsung apa yang kita terangkan. Tetapi dengan kita bisa menggunakan teknologi pada zaman sekarang ini. Kita ketahui teknologi sekarang sudah semakin maju, seperti ada YouTube ataupun dari Facebook. Dari YouTube kita bisa membuka situs ataupun link yang bisa membantu kita memahami perkembangan dari penyandang disabilitas intelektual. Jadi melalui hal ini kita dapat membudidayakan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari tanpa berat. Seperti itu. Yang kedua yaitu disabilitas fisik, seperti kelainan tubuh. Kita bisa memberikan dia seperti kursi roda
ataupun tangan palsu, kaki palsu, ataupun hal lainnya. Sedangkan kelainan indera penglihatan atau tunanetra, kita bisa memberikan tongkat dan kita bisa memberikan huruf yang bisa dia raba untuk mengartikan huruf-huruf apa yang akan kita sampaikan. Itu. Yang selanjutnya kelainan pendengaran tunarungu, kita bisa mengajari mereka seperti bahasa tubuh yang mereka mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya tunawicara. Dengan tunawicara ini juga kita bisa memberikan mereka seperti alat tulis yang bisa mereka tuliskan nanti apa yang mereka ingin sampaikan kepada kita, sehingga kita sebagai pendengar ataupun sebagai lawan bicaranya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh si tunawicara tadi. Dan selanjutnya disabilitas penyandang disabilitas ganda, karena dia memiliki disabilitas lebih dari satu, bisa dia sekaligus memiliki disabilitas fisik seperti tunawicara dan tunanetra. Dia bisa sekaligus penyandang disabilitas ini. Untuk itu, hal yang perlu kita lakukan untuk membudidayakan ataupun memberdayakan disabilitas ganda ini, kita bisa melakukan memberikan mereka pelayanan yang lebih khusus, dan juga kita dalam hal ini yang bisa mengatasi disabilitas ini mungkin yang lebih profesional, yang sudah lebih ahli di dalam penyandang dari yang mengetahui tentang disabilitas. Sering kita berpikir disabilitas intelektual itu sama dengan orang yang memiliki orang gila ataupun orang yang sudah berkelainan seperti terganggu kejiwaannya. Tetapi dalam hal ini disabilitas intelektual itu bukanlah orang yang dikatakan gila, tetapi disabilitas intelektual mereka lah yang tidak bisa secara cepat menangkap apa yang kita sampaikan. Jadi untuk itu dalam hal ini disabilitas intelektual berbeda dengan orang gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu bisa beberapa faktor lainnya, mungkin karena pikiran, stres, ataupun makanan, ataupun hal-hal tubuh lainnya yang tidak bisa dia netralkan sehingga dia memiliki gangguan jiwa. Tetapi kalau disabilitas intelektual, dia itu berfokus kepada keterlambatan ataupun lambatnya seseorang itu dalam berpikir ataupun menerima apa yang kita ajarkan kepada mereka. Demikian yang bisa saya terangkan tentang penyandang disabilitas yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun tetangga ataupun keluarga kita sendiri. Untuk itu melalui pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kepada teman-teman untuk tidak mengucilkan teman-teman kita ataupun saudara kita yang memiliki penyandang disabilitas, tetapi marilah kita memberdayakan mereka. Jika kita merasa tidak mampu untuk memberdayakan mereka, kita memberikan kepada panti yang berada di sekitar kita, seperti panti Hewata ataupun panti-panti lainnya yang bisa menerima mereka. Sebab ketika kita mampu memberdayakan mereka dan melindungi mereka, berarti sama saja kita sudah mencintai Allah, mencintai segala ciptaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan.